Selamat sore, jumpa lagi bersama kami, ngobrol bareng Taufik. Kali ini kita bersama narasumber, Babe Haji Sulben Siagian. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam. Babe Sulben ini adalah salah satu wartawan senior di Sumatera Utara yang beberapa waktu yang lalu menjadi Pemret Harian Mandiri, Harian Sumatera, dan Harian Analog. Terakhir Harian Mandiri, Be, ya? Ya. Mandiri. Itu kita punya milik sendiri. Milik sendiri ya, milik sendiri. Beliau juga 2 periode menjadi komisaris BUMN. Dan salah satu lagi narasumber kita adalah Dr. Bahrul Khair. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Bahrul. Ya. Beliau juga mantan KPU Kota Medan dan juga dosen di Unimed. Sore ini kita ngobrol tentang Golkar Sumatera Utara yang akan menyongsong kader terbaik pada Pilgub 2024. Jadi kami melihat dan membaca di media bahwa statement ini dari Sekretaris Dewan Penasihat Golkar Sumatera Utara. Dan pertimbangan. Dewan Penasihat Pertimbangan ya, Dewan Pertimbangan Golkar Sumatera Utara, Dr. Haji Hardi Mulyono Surbakti MAP. Dewan Pertimbangan ini juga menstatement bahwa tidak lagi bersama dengan Bapak Jenderal Edi Rahmayadi pada tahun 2024. Nah, untuk itu sebagai pengamat politik dan wartawan senior, Babe, apa pandangan Babe terhadap ini? Saya kira itu wajar-wajar saja. Terutama kalau kita kaitkan dengan bahwa tidak berapa lama lagi kita ini kan memasuki apa yang dinamakan demam politik. Jadi suhu politik itu Semakin tinggi. Semakin tinggi. Ya. Mengingat pilkada itu kan tahun 2024. 24 ya. Sudah memasuki awal daripada 2022. 2022. Iya. 2022. Dan wajar-wajar saja kalau partai-partai ini punya kepentingan dalam hal ini. Apapun ceritanya, partai politik itu dibangun adalah untuk merebut kekuasaan. Iya. Nah, sehingga wajar-wajar saja, apalagi saat ini Golkar kita lihat sekarang memang agak lebih ke depan. Iya. Ke depan banyak faktor yang saya lihat bahwa ada beberapa hal khusus sumut ya, Iya, khusus sumut. iya. Bahwa ada partai-partai besar sekarang stigmanya sudah berubah. Iya. Sudah berubah stigmanya dalam kepada hal yang negatif. Iya. Kemudian ada partai di Sumut ini yang belum memiliki ketua. Iya, iya. Iya, iya. Itu masih sekarang sedang urun rebuk ini Iya. untuk konferensi daerah Iya. untuk menentukan calon. Dan ini termasuk partai besar, Iya. ya kan, terbesar. Sehingga wajar saja Pak Hardi Mulyono ini mungkin ini tes dewata atau kalau istilah saya tes ombak. Oh, cek ombak, Ya, cek ombak. Cek ombak. Iya, iya, Nyatanya memang bergejolak. Iya, karena di publik sendiri sudah mempertanyakan ini karena gini, Be. Masa jabatan gubernur dan wakil gubernur itu sampai 2023. Ya. Masih jauh ini. Nah, cek ombak ini kok terlalu cepat cek ombak ini. Ya terkadang ibarat kata Pak JK, ya kan, 5 berapa, 5 Charlie. Lebih cepat lebih baik gitu. Iya lebih baik. Lebih cepat ya. Gimana Bung Bahrul? Pandangan Bung Bahrul nih sebagai mantan KPU Medan dan dosen Unimed, sebagai dosen politik bagaimana nih? Ya, terima kasih Bang Taufik. Tadi sudah dibuka oleh Bang Sulben. Ada waktu, ada orang, ada pelaminan. Ya. Kan menarik nih, 1 tahun setengah. Iya. Hari hanya atau anggaplah 2 tahun ya kan. Pengantin sudah mulai. Lalu panitia, namanya partai politik, mengambil segmen. Bukan Golkar saja, cuman kan yang mau mulai start hari ini Golkar. Ini kan bagian dari drama. Ini ada drama, ada panggung, ada skenario, ada jalan cerita, Iya. ada aktor. Lalu dalam aktor itu ada nilai dan tujuan. Motif itu kan ada nilai dan tujuan. Inilah stylenya Golkar, gayanya Golkar. Ini harus hati-hati. Iya. Permainan Golkar tidak seperti partai yang lain. Oh. Itu dulu yang di Iya. dari awal, mulai dari pilpres, Iya.
kita harus gambarkan kenapa? Karena seluruh kader partai politik adalah kader Golkar. Ya. Semua partai di luar dari Golkar hampir rata-rata punya Golkar. Misalnya Surya Paloh, Ya. Nasdem orang Golkar, Ya, ya. Gerindra orang Golkar, Ya, ya. Hanura orang Golkar. Ya. Jadi Golkar sudah terlatih dalam berpikir secara insting dan feeling melihat fakta. Ya. Cuma pada saat sidang paripurna nih Bung Barul, DPRD Provinsi Sumatera Utara, PDI menyatakan bahwa beliau akan mendukung Edi Rahmayadi dengan catatan sebagai berikut 1, 2, 3, 4. Ada catatan-catatannya. Nah ini dengan lemparan PDI terhadap hal ini, apakah ini juga merupakan salah satu Golkar untuk membalasnya? Gimana, Be? Saya kira bukan soal balas membalas. Iya. Ini masalah kepentingan partai. Golkar itu sudah menjadi sebuah tradisi bahwa mereka harus dekat dengan kekuasaan. Iya, iya, iya. Kalau bisa number one, kenapa harus number two? Kan begitu. Dan di sini saya lihat ya, figur ketua Golkar sekarang itu, ini lagi harum-harumnya. Ya, Harum-harum benar. banyak. Betul. Terutama di kalangan Golkar sendiri ya, Ya, di ya. rumah tangga Golkar sendiri. Dia sekarang membangun kantor Golkar itu sampai 3 tingkat. Ya, Itu belasan M, ya, ya. ya kan? Sehingga komitmen daripada ketua Golkar yang sekarang kita sebutkanlah yang namanya Bapak Musara Jeksa Jeksa. Ya, ini ya. bukan tanggung-tanggung Ya, ya. dan tentu Punya komitmen dia ya punya komitmen tegas, sikap terhadap partai terhadap partai dan anggota partai. dan anggota partai. Iya, Tentu iya. ini kan harus dihargai oleh partai itu sendiri. Oh, ya. Makanya ada statement itu. Begitu. Belum tentu. Oh, belum tentu. Oh, ini- mana tahu dengan adanya komitmen begitu ada statement. Sudah. Nah, Saya kira ini- sehingga publik gini, Be. Publik bertanya ini, masih jauh lagi ini kok barang itu udah nampak ini sekarang. Jadi ini begini, kalau saya ini saya lihat ya, saya dari kacamata saya sebagai wartawan yang sudah bergelimpang lama lah di Ya, udah banyak makan asam garam lah, Be ya. asam garam dan Iya. cabai aja. Cabai agak payah ya, karena buang air terus dia. Ini belum mainan Golkar. Oh, belum? Ini baru hari dimulai NC. Oh, belum secara kolaborasi nih, belum. Belum. Masih pandangan pribadi aja nih. Masih cek-cek ombak. Oh, cek ombak. Coba Bung Marul nih. Ya, Kok jadi- cek ombak ini sekarang? Kalau tadi kita bilang ini sebuah kata Abang tadi kata aja cek ombak gitu ya udah berarti kalau teorinya kan ada teori dramaturgi. Iya. Panggung depan berbeda dengan panggung belakang. Nah, Apakah ini skenario? Itu dulu yang kita lihat. Apakah ini kalau dari cara pandang kita seolah-olah pecah kongsi. itu dia. Itu dia. Itu yang Ya, sederhana. iya. Tapi ada apa di balik? Seperti itu ya. Sederhananya itu. Ya, Iya. pecah kongsi kok bisa-bisa antara institusi dengan personal kok berbeda. Iya, Itu aja. Ini kan publik memang sengaja dibuat bingung Iya, untuk iya. memikir cara akal sehat. Iya. Kan gitu. Tapi kita sebagai penonton Iya. jangan terpukau melihat permainan sandiwara ini. Si. Nah, itu dulu yang didiskusikan. Iya. Sandiwara ini kan masih panjang. Ya. Ada cerbungnya, ada cerpennya. Nah, Gitu. sekarang yang menarik statement Bung Barul ini, Be. Ada terjadi disinyalir ada pecah kongsi. Nah, berarti perkongsian dari awal ini tidak sesuai lagi dengan apa yang direncanakan gitu. Macam mana, Bung Barul? Kalau aku melihatnya adalah pembagian tugas. Nah, Dalam sebuah institusi itu ada pembagian tugas. Lalu ada pembagian tugas untuk memainkan siapa yang merapat. Kalau dalam Minum, Be. perspektif Silakan. dalam cara agama kalau aku pakai kan ada 3 tuh, siapa yang mencegah, siapa yang berbuat, dan siapa yang melaksanakan. Itu cara perspektifnya. Jadi yang ini kan yang dilihat ini kan berarti ada orang, ada ketua, ada sekretaris hari ini di salah satu media sudah mengeluarkan pernyataan, lalu ada badan pertimbangan. Nah, ini nanti akan ada badan penasehat dan sebagainya. Ini kan bagian dari simultan permainan. Itu dulu si A memainkan apa, si B memainkan apa, tapi tetap di dalam satu lingkaran. Itu tetap bagian dari institusi mereka. Jadi kalau dalam pandangan Bung Barul nih dari orang luar ya, tentang Golkar ini sendiri, dengan ada statement Bapak Hardy Mulyono ini, apakah itu merupakan salah satu memang lingkaran tadi? Ya, ini bagian dari konsolidasi. Ini bukan konflik, Iya. tapi ini adalah resolusi konflik, itu kalau kita bilang. Oh, resolusi konflik ya. Iya. Jadi jangan tertipu kita dengan permainan. Ini hanya bisa orang-orang yang memahami cara pandang
siapa aktor-aktor di balik ini kan gitu. Karena kan masih pagi nih, Be. Ya. Apa ini? Cuaca ini masih pagi. Orang sholat subuh mulai subuh. Oh gitu. Iya, jadi pagi-pagi udah keluar gitu ya. Iya. Sebelum matahari terbit harus kita duluan keluar gitu ya. Enggak, ini meningkatkan nilai jual. Oh, Itu, di nilai situ. tawar ya, Nilai tawar Iya. bergening ini. Iya. Jadi ada yang panas, ada yang dingin, ada yang ketakutan. Iya. Ini kan bagian dari sebuah Politik lah ya. iya, politik, Iya. dinamika. Kalau kita yang memahami itu sebuah dinamika. Tapi di dalam Golkar sendiri terjadi bantah-membantah ini, Be. Begini. Ada yang menyatakan, oh itu bukan statement Golkar, itu kan statement pribadi gitu. Begini ya, saya memang sama Bung Icek ini tidak kenal secara dekat. Iya. Saya lebih banyak bergaul dengan almarhum Bang Anik. Iya, orang tuanya ya. Ya, orang tuanya. Cuma saya mendengar, kawan-kawan saya kan banyak juga berteman dengan Bung Icek ini. Iya. Bung Icek ini orangnya sopan santun. Iya. Ya kan saya sudah lihat dia pidato, dan alhamdulillah saya penuh tak sangka anak muda begini bisa dia memberikan sebuah pidato yang sangat Menyentuh. bukan menyentuh, artinya retorikanya jelas gitu. Itu yang Tujuannya jelas. yang saya lihat di situ, sehingga kalau kita bilang kan pekong ya, istilah pecah kongsi, ya kan? Itu tak mungkin. Iya, betul. Nah, makanya saya katakan tadi bahwa ini belum kepada partainya statement ini. Statement ini masih kepada oknum Partai. partai itu. Oh, Karena saya berarti oknum. tapi saya tidak menyalahkan Bung Hadi Mulyono juga. Iya. Dia kan pemain juga. Iya. Mulyono. Kita kan tahu. Iya. Iya kan? Dia seorang Rektor. rektor, mantan sekretaris Golkar Sumut, Iya. KNPI, Hah? ketua KNPI. ketua KNPI, Iya. ya kan? Silat dia bisa silat Cimande bisa. Oh, iya. Berarti dilemparkannya dulu petasan ini. Kalau meledak, siapa yang kena lah gitu, Be? Ternyata meledak. Meledak ya? Di situ hebatnya. Meledak ya? Meledak. Nah, bisa saja nanti ini kan Hadi bisa kena. Tapi ya sifat Ijek juga santun sekali. Tidak mungkin dia tegok gas ini Hadi. Mungkin paling bisik-bisik main bola tojo. Iya. Nah, itu yang saya lihat. Iya. Kalau Bung Barol gimana melihat ini? Ya kalau sebenarnya yang jadi menarik kan bukan siapa panitianya, partai itu kan banyak, Iya. bukan Golkar saja. Iya. Golkar bukan salah satu partai pendukung dalam pemilihan gubernur, masih ada partai. Banyak. Yang menjadi persoalan siapa yang memulai kan gitu. Iya. Sementara partai yang lain belum lagi nanti penentuan partai yang baru, nah, kan Iya. gitu. Verifikasi ya. Verifikasi kan Iya, masih iya. panjang. Masih lagi. panjang ya. Jadi Ya. yang menjadi menarik hari ini kan opini publik sudah terbawa. Iya. Tapi yang dilihat adalah ini kan mencari tadi pelaminan. Siapa Iya. yang mau naik pelaminan? Bargaining, berarti ada nilai tawar tadi kan. Nilai tawar itu kan ada dua, meningkatkan harga jual atau on the track melihat kebenaran. Nah, kira-kira gitu. Iya. Itu yang mau kita diskusikan. Iya. Jadi ketika tadi media memainkan peran itu memang bagian dari cara pandang, melihat cara pandang publik. Apakah ketika publik terbawa atau kita menonton film menangis dan itu keberhasilan sutradara. Iya. Sutradara berhasil membawa permainan film ini ke dalam penonton menjadi bagian dari film ini. Nah, Jadi kalau artinya pemainnya itu menangis, penonton pun ikut tersedih-sedih ya. sedih. Ya. Begitu baiknya sutradara itu mendesain ya. Iya. Jadi bahasanya membaca makna di balik makna, nanti terjadi fenomenologi. Nah, ini yang ngeri, Be. Membaca makna di balik makna. Karena saya tak sampai di sana. Iya. Ini dalam nih, Be, dosen ini. Iya. Jadi Saya melihat yang dicalonkan siapa? Kader terbaik. Kader terbaik. Iya. Itu kan bisa kita lihat. betul. Saya terus terang saja, dari 18 sudah gubernur kita ya, Iya. cuma 3 yang saya lihat yang betul-betul mempunyai fenomenal di masyarakat kita ini. Kalau yang lain biasa-biasa saja. Apa yang monumental dibikin oleh gubernur-gubernur yang ada sekarang ini? Nggak ada. Iya. Kita pertanyakan Rahmat Yadi di mana? Apa yang dia bangun? Iya. Marah Halim Marahap. Bola. Turnamen Bola kaki ya. bola kaki diakui FIFA, Iya. ya kan? Raja Inul Siregar. Raja Inul Siregar masuk peturai hutan api, Iya. membangkitkan, menggerakkan
seluruh Sahwat masyarakat ya, sahabat masyarakat yang sudah berhasil untuk membangun kampungnya sendiri. masing-masing ya. Ya kan? Iya, iya, iya. Nah, kemudian ada lagi Samsul Arifin. Iya. Dan tentu saja sejak awal kepemimpinan dia, ini Sumut bisa kacau loh dengan kematian dari Aji Sangkat. Iya, iya. Pada saat itu suasana politik sudah menjadi panas. Iya, iya. Bisa terjadi kerusuhan antar suku bahkan antar agama. Iya. Tapi dengan kemampuan Samsul Arifin sebagai sahabat semua suku, Menetralisir itu ya. menetralisir dia bisa bersama tentu dengan Iya. bersama aparat. Iya, ya iya, kan? Itu iya. dia sendirilah. Tapi ke depan sebagai sahabat semua suku dia dapat meredam. Iya. Sayangnya dia kan terlanjur sehingga mungkin Iya. pembangunan fisik yang monumental dia tidak lakukan. Tetapi Iya. bagi saya ini kerja Samsul Arifin juga Luar biasa ya. bagus. Iya, dalam rangka kondisivitas ya. Nah inilah yang tidak diapai oleh gubernur-gubernur sekarang. Nah sekarang bahkan orang mencari figur lain yang dari yang sudah ada. Kan di situ Pak Barul ya. Iya. Ya kan siapa sekarang figur yang kita harapkan yang mulai nampak ke depan. Mencari wali kota saja gitu tengah mati. Iya. Untuk kota Medan siapa calonnya apa? Iya, iya. Ya kan? Siapa sekarang? Nah, tentu yang kita lihat ini adalah Ijek. Dengan sopan santunnya, dengan bahasa apanya, dengan kemampuannya, namanya anak muda, milenial. Itu. Nah, kalau tidak coba cari siapa yang tua-tua, yang kira-kira tokoh politik atau tokoh apapun dia, yang bisa kita calonkan untuk jadi gubernur Sumatera Utara yang akan datang. Gimana Bung Barul nih? Ini pandangannya Babe ini luar biasa ya. Kalau kita lihat tadi Babe mengatakan adalah orang, figur, maka itu nanti seleksinya kan ada di partai politik. Ya. Yang menjadi persoalan permainan partai politik sesuai nggak antara keinginan partai politik dan masyarakat? Ya. Aspirasi ya. Ya. Antara ideal dan realita. Ya. Kira-kira gitu. Yang bisa melakukan pasangan calon adalah partai politik. Ya. Itu dulu. Hak Yang konstitusionalnya itu. institusional. Jadi yang menjadi persoalan bagaimana perspektif masyarakat terhadap partai politik? Apakah mereka yakin dengan pilihan-pilihan ini permainan dari elit atau permainan dari masyarakat? Keinginan masyarakat itu dulu. Yang menarik tadi kan yang menentukan calon ini kan bukan pimpinan wilayah kan. Yang menentukan pasangan calon ini kan pimpinan pusat. Ya nantinya Kan itu dulu. Itu lagi jadi soal. Iya, Itu iya. secara prosedural. Itu memang Jadi begitu. Iya. ini kan ada kebohongan publik. Dalam Nah, artinya kan kalau desakan wilayah Iya. terhadap calon itu kan pusat kan ya itu kan banyak pertimbangan. ya secara bottom up betul, tapi yang Ya. sering terjadi dalam realita itu top down, nggak ada bottom up. Oh. Top dulu yang betulnya. Iya, nggak ada keinginan yang menjadi coba lihat ADART seluruh partai. Iya. Yang menentukan adalah ketua umumnya. Jadi pengaruh ketua umum juga ada. Tapi kalau ketua umum melihat bahwa ini memang sosok Iya. yang bisa memenangkan Golkar ke depan, kan itu dia. Kan itu kan dilihat Iya. juga. Itu kan negotiable, negosiasi. Iya. Nah, dalam artian kita ambil dulu secara prosedural. Mengingat menimbang boleh kabupaten kota, tapi Memutuskan lain. memutuskan jangan. Oh, iya. Jadi jangan terlalu panik kali kita ketika yang merasa euforia menang seolah-olah itu adalah sama institusi, padahal bukan. Jangan kelembagaan milik ini kan yang menentukan ketua umum. Dalam hitungan detik juga bisa ketua umum bisa Berputar, ya? diskualifikasi. Bisa berputar. Kan dalam pasangan calon kan bisa ada realitas seperti dulu. Banyak ketua-ketua wilayah karena persoalan pilihan tidak didiskualifikasi, diberhentikan tidak hormat, itu bisa dilakukan. Itu mesti salah satu Cuma secara pertimbangan. sopan santun politik, Iya. apabila dia kehendak DPD, itu biasanya diayomi oleh DPP. Iya. Kecuali DPD itu memfigurkan tokoh di luar partai, ya kan? Sebab apapun ceritanya, ini kan begini. DPD sangat dipentingkan oleh DPP, terutama Ya, betul. bukan dalam soal pilgub, Iya. pileg, Iya. pemilihan presiden, pilpres, Iya. ya kan? Iya. Apalagi saya dengar sekarang kan Pak Hartarto sebagai ketua umum kan Iya. ada pula Ya keinginan. keinginan, Iya. ya walaupun mungkin itu masih isu-isu Ya wacana lah ya. wacana, ya kan? Nah, kekuatan berada di Sumut akan membuat kekuatan kepada pusat. Begitu juga dari daerah-daerah lain. Nah, di sinilah kelebihannya. Kalau kita menunjuk figur itu harus figur partai juga. Ya. Dan ini sudah dilakukan
oleh Bung Hardi. Kalau saya melihatnya ke sana. Iya, iya. Kan tak mungkin diangkatnya orang lain. Iya. Iya kan? Iya, pasti orang partai juga. Orang karena partai juga. kader terbaik. Jadi katanya. itu top partai di daerah itulah. Kan Iya, gitu. Membacanya kan gampang aja. Betul. Cuma yang menarik Golkar ini, Bung Barul, pada saat ketua umumnya Akbar Tanjung, itu ada namanya konvensi Partai Golkar. Nah itu yang meningkatkan suara Golkar pada saat itu. Karena konvensi Partai Golkar itu kan semua orang bertanding untuk menjadi calon presiden. Nah, kenapa ini hilang nih, Bung Barul, tradisi yang baik ini? Berarti kan ada sekelompok orang yang terusik. Konvensi itu kan sangat realistis. Iya, realistis. Tadi Bang Sulven mengatakan kita mengingat salah satu tokoh itu adalah dari apa yang telah dia kerjakan. Kacamata ideal itu tertangkap dengan cara implementasi. Jadi kalau ditanya ideal, maka kita bicara idealisme. Keberhasilan kita adalah bukan cara pandang realita. Jadi keberhasilan seorang tokoh itu menjadi sebuah figur yang ideal. Nah, jadi kalau ditanya apakah partai ini bagian dari, ya mungkin ini persoalan internal Golkar, udah itu aja. Ini kan bukan tidak bicara tentang, jadi sampan itu bukan Golkar saja, masih ada partai-partai yang lain. Ya, apalagi sekarang berjamur partai-partai baru itu Partai kan. baru. Iya. Jadi nanti aturan-aturan, jadi tidak bisa mengklaim bahwasanya Golkar ini milik yayasan, bukan. Kan gitu, perorangan. Iya. Ini kan ada yang merasa memiliki, seolah-olah tidak boleh dibantah dan terbantah. Nah itu, ini kan persoalan demokrasi. Iya. Pasti ada dualisme cara berpikir, pro atau kontra, tapi kita tidak sampai pada situ, kita sampai pada kesimpulan. Itu namanya dialektika. Kita harus sampai pada titik kesimpulan, bukan pada visi pro dan kontra, tapi mengukur alat ukur pro dan kontra itu. Jadi kalau istilah waktu saya kuliah dulu apa katanya, ini tergantung ketua yayasan, kira-kira gitu. Partai politik ini adalah ketua yayasan. Itu dulu Owner ya. pemilik, Pak. Ini nggak boleh keluar dari kepemilikan. Iya, iya. Ini boleh dari bawah beriak-riak, tapi yang menentukan ayah yang baik, ibu yang baik, kira-kira gitu. Good father, ya kan. Makanya jangan pidato berapi-api ya. Iya. Pelaksanaan bayar. Jadi ini kan persoalan rasa memiliki yang tinggi seolah-olah tidak boleh berhadapan dalam demokrasi. Iya. Nah, ini yang Itu masalah. ya itu yang jadi persoalan. Jadi kita mengatakan kita perlawanan seolah-olah kita adalah kontra, bukan. Dari segi gini Bung Barul, dari segi penyelenggara ya, Bung Barul ini pernah penyelenggara nih, Be. Dari segi penyelenggara, hal-hal seperti ini bagaimana menurut Bung Barul? Kalau Penyelenggara. itu kan pelaksana regulasi. Iya. Tergantung yang menciptakan regulasi, yaitu KPU RI. Kan gitu. Kalau kabupaten kota provinsi itu ikutan aturan yang ditulis dan tertulis, sudah itu aja yang dilaksanakan. Iya. Kalau provinsi kabupaten kota itu kan yang tertulis. Yang pertanyaan kedua, bagaimana nanti ini kan lagi rekrutmen. Iya. KPU RI-nya, baru Bawaslu RI-nya. Kita lihat nanti bagaimana independensinya mereka. Iya. Jadi kalau diskusi kita ada penyelenggara pemilu, ada pemain pemilu, gitu. Nah, itu harus Siapa itu juga. Iya. ada dua cara pandang yang beda. Ini klik-klik ini yang perlu kita pelajari dari Bung Barul ini. Karena beliau penyelenggara, Be. Ya kan? Nggak. Kalau Babe kan sebagai pengamat kondisi yang ada dan sebagai penulis, Iya. wartawan senior kan gitu. Jadi kalau sebagai penulis ini apa yang dilihat, apa yang dipikirkan itu yang dikerjakan ya, Be? Dituliskan. Tapi lihatnya kan bukan cuma apa yang ada di mata, di balik tembok itu juga perlu dilihat. Itu dia. Ini kan politik, Iya. ya kan? Seperti ada tes-tes, ada ini, ada itu, ya kan? Mesti pandai-pandai lah. Iya. Jadi artinya kita memang harus banyak mengajari rakyat ini dengan pendidikan politik lah. Sebab apabila rakyat masih sekarang ini, memang masyarakat Indonesia pintar tapi tidak cerdas, itu aja masalahnya. Ya kan? Kalau masyarakat ini cerdas, atau daripada otonom yang dimiliki oleh partai tadi juga bisa lepas kok. Partai mau ini, rakyat mau ini, mau bilang apa mereka? Cuma itulah
dalam keadaan seperti sekarang, oke lah kita ikuti dulu keadaan yang ada, ya kan. Jadi kembali kepada persoalan tadi, soal Golkar Sumatera Utara dikaitkan dengan statement Bung Hadi Mulyono, saya kira itu hal-hal yang wajar-wajar saja. Genderang sudah mulai ditabuh dan ternyata semuanya sudah mulai ikut joget, ada yang menari, ada apa ya kan, sampai-sampai Bung Taufik Putapaksa mengundang Pak Baul, baru karena kita lihat kan di bawah sudah ada saling membantah ini. Oh iya. Berarti kan ada artinya yang satu pihak setuju, yang satu pihak tidak setuju. Nah, bukan konflik ya, artinya saling membantah terhadap statement-statement yang disampaikan itu. Jadi statement penutup deh tentang hal ini, apa yang bisa Babe sampaikan kepada para penonton kita? Saya kira partai-partai ini harus berpikir tidak lagi seperti yang lalu-lalu lah, ya kan, dimana asal main mencalonkan, ya kan, perlu diuji lah calon-calonnya. Satu, kedua, saya mengharapkan partai-partai ini lebih banyak melakukan pendidikan politik kepada rakyat. Ya. Jadi pendidikan ini. Ya, pendidikan politik. Ya. Mari kita sama-sama untuk masa depan Indonesia, kita carilah masyarakat kita ini berpolitik yang baik, ya kan. Istilah kasarnya bung apa? Jangan sampai kita asik-asik saja main wanipiro. Ya. Memang demokrasi kita ini sekarang, kalau filosofinya memang ke transaksional. Ya, ke transaksional dirinya. Untuk mengapa suara banyak, ya kan, harus ada filosofi transaksional. Kalau tidak, nggak dapat suara. Saya kira itu. Jadi mari sama-sama, baik pengamat, politikus, pemain, intelektual kita ini, mari kita ajarin kapan lagi kita mencerdaskan bangsa ini dengan secara politik, ya kan, sehingga kita tidak pernah akan salah pilih, ya kan. Rakyat juga yang memilih itu menyesal pula yang dipilihnya, padahal dia yang milih kan. Ini kan tragis ini. Saya kira itu yang perlu disampaikan. Kalau Bung Marul gimana? Ya, partai politik itu melihat, kalau tadi Mang Taufik mengatakan ada konvensi Golkar tentang pemilihan ketua umum. Ya mana ada konvensi nggak pemilihan gubernur gitu? Oh gitu aja. Iya. Abang yang memulai dan abang yang mengakhiri. Oh, iya. Oke, jadi terima kasih nih Bung Marul dan Babe Sulban. Jadi pesan-pesan kita di sini adalah pertama untuk para rakyat ya, pertama hindarilah transaksional, sehingga pilihan itu jatuh memang betul-betul kepada orang yang berkualitas, orang yang punya komitmen untuk membangun satu daerah. Karena menurut Babe, pendidikan politik itu sangat dibutuhkan saat ini. Karena lagu Indonesia Raya itu ada tertuang, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi jiwanya kita bangun dulu tentang politik ini, sehingga bisa terbangun badan dalam rangka pemilihan, apakah itu bupati, wali kota, gubernur, ataupun presiden. Sehingga ke depan kita sebagai rakyat Indonesia bisa mendapat pimpinan-pimpinan yang cerdas dan peduli terhadap rakyatnya. Ya. Jangan janji banjir ya. Jangan janji banjir. Kalau janji banjir nanti betul-betul datang banjir. Nah, jadi gitu. Kan ada minta maaf kan? Iya, bisa minta maaf ya. Iya. Kan bisa minta maaf. Ya. Indonesia men. Iya. Hanya Jadi orang-orang borjuis yang bisa minta maaf. iya. Oke, begitu. Terima kasih. Semoga kita sehat-sehat dan sampai jumpa lagi di Ngobrol bareng Taufik. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita.